mood baik tuh mood untuk nulisnya. Justru karena kalau lagi sedih lebih ini ya. Bisa sedih biasanya bagus tuh biasanya kan. Tapi begitu dibaca lagi malu sih. Jangan patah hati kalau nggak jadi royalti. Disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family, pasti lidah, pasti rasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Happy Can Record ya. Dan seperti biasa, kalau sudah ada di studio kita bakal podcast tentang hal-hal ngebahas ide, ngebahas produk, ngebahas hal-hal menarik pokoknya ya. Dan kali ini ada di podcast bersama komunitas. Sudah hadir di sini ada komunitas SL. Apa sih SL itu? Langsung kita tanya aja. Ini sudah hadir ya beberapa pengurusnya gitu kan. Ada foundernya juga. Silakan diperkenalkan. Foundernya dulu nih. Perkenalkan nama saya Putri. Kalau teman-teman semua pada panggilnya Putri Renata ya. Nah, saya adalah founder Sahabat Literasi, dan di sebelah saya ini editor dari Sahabat Literasi, dan sebelah saya lagi adalah penulis dari Sahabat Literasi. Oke, ada Teh Putri, ada Erlin, Ada Pipit. Ya. Ini sudah hadir sebenarnya banyak ya sebenarnya. Cuman karena masih banyak kan jadi gak ingin juga. Oke, seperti biasa kalau komunitas kita ngebahas hal-hal yang tentunya berkaitan sama komunitasnya dulu, kenalan dulu gitu. Mungkin bisa jadi ada juga nih buat teman-teman yang belum tahu SL atau Sahabat Literasi itu apa sih, Kak? Sahabat Literasi itu adalah forum komunitas ya sebenarnya. Jadi komunitas menulis. Jadi untuk teman-teman yang misalkan dia punya keahlian, bukan keahlian ya, yang punya hobi menulis, yang walaupun sebenarnya belum bisa menulis secara bagus, baik dan benar gitu kan, cuman bisa bergabung dengan Sahabat Literasi dan bisa menghasilkan buku atau karyanya bisa masuk ke dalam buku seperti ini. Wow. Banyak kok. Ini contohnya. Masih banyak kok. Oke, ini sebelum nanti ngebahas tentang nulis, ngebahas buku-bukunya juga, dari kapan? Dari 2018, Desember 2018 pas setelah kejadian tsunami Banten. Waktu itu kan kita mau mengadakan pengumpulan dana gitu kan. Cuman pengumpulan dananya bukan hanya minta uang gitu kan, enggak. Cuman kita ingin mengumpulkan dana tapi menghasilkan karya gitu kan. Jadi biar nanti suatu saat nanti karya kita itu dibaca tuh sama anak cucu kita. Oh, pas ada tsunami Banten ternyata ada yang bisa mengumpulkan dana tapi bisa menghasilkan karya berbentuk buku kayak gitu, dan itu sih jadi. Mantap, karena menulis itu adalah memahat keabadian gitu ya. Jadi buat teman-teman ini jadi inspirasi juga. Jadi ketika tadi latar belakangnya kepedulian sosial gitu kan, kita tuh nggak hanya tadi tuh langsung minta gitu kan, tapi ada cara-cara kreatif. Salah satunya Sahabat Literasi itu berinisiatif sosialnya itu dengan cara untuk mengajak menulis dan menghasilkan karya. Itu menulis ya, buat mungkin yang mungkin baru menulis itu menulisnya itu karyanya kan, itu kan ada karya cerpen segala macam ya. Itu biasanya fokus sama satu genre aja, misalkan cerpen terus atau apa aja sih yang sudah ditulis? Jadi semua, bukan semua ya. Jadi karya itu bisa berupa puisi, bisa berupa cerpen, cerita pendek, cermin, cerita mini, dan juga ada surat. Surat itu
ya seperti kalau zaman dahulu ya mungkin orang menulis surat itu biasa. Cuma untuk zaman sekarang itu kadang proyek surat apa sih proyek surat? Nah ini seperti dalam buku semua kumpulan surat-surat Oh, ada cinta. kumpulan. Surat cinta. Curhatan juga ya, Iya. bisa ya. Daripada nulis cuman jadi diary doang gitu Iya, kan, nggak aslinya ada hal baik mungkin di situ nggak kebaca sama orang. Padahal kalau ada hal baik gitu kemudian dibaca, dilakukan sama orang itu jadi hal baik juga tentunya Iya. buat kita ya. Karena Nah. ini kan bukan surat cinta yang misalkan untuk Nggak orang alay-alayan jenis, aja. enggak, bukan. Jadi surat cinta bisa dibuat misalkan orang tua, buat ibu, buat ayah, buat guru, buat sahabat, atau buat mereka yang sudah tidak ada, kita harus di sini kan jadi abadi. Atau mungkin suatu saat misalkan kita sudah nggak ada di dunia ini, orang itu membaca, oh saya pernah loh dibikin surat cinta nih oleh Kak Erlin misalkan sama Kak Herman misalkan gitu kan ya. Ya itu benar-benar bisa, dari itu tulisan tuh bisa abadi gitu kan, nggak akan apa hilang termakan waktu. Walaupun kita pandai gitu kan, kalau nggak menulis kita akan hilang dari masyarakat dan sejarah kan gitu ya. Nah kalau Teh Afin sendiri dari kapan? Diajak kah atau emang dipaksa gitu? Ditarik-tarik. Jadi makanya proyeknya itu kalau nggak salah pas di proyek pas feel Oh dari tahun kemarin ya? Desember pas feel itu kalau nggak salah proyek kelima. Masih proyek sih bentuknya itu tuh bukan kelas, masih proyek. Editornya kenapa mau-maunya gitu? Kenapa mau jadi editor di Sahabat? Kenapa mau cerita aja jadi Iya, ya. Nulis, aku hobi nulis. Namanya. Aku hobi nulis, terus aku juga di sini bukan sekedar menulis itu buat dapat duit. Aku mau jadi editor bukan untuk semata mendapatkan uang materi. Komersil gitu. Ya. Cuman di sini aku bisa belajar, bisa memperbaiki tulisan. Dengan jadi editor aku semakin belajar dan Iya, karena belajar. sering baca-baca juga. Iya, nah melalui tulisan itu nggak cuma kita dapat duit, tapi kita bisa berbagi buat orang, karya kita dibaca orang, memberikan manfaat buat orang lain. Nah kalau tulisan kita acak-acakan, nah sama aja dong, orang juga mau bacanya males. Karena itu jadi aku mau jadi editor buat biar motivasi biar tulisannya semakin rapi, semakin bagus. Oke, memang penyampaian komunikasinya juga penting juga gitu kan, dalam bahasa diksinya yang diambil gitu kan. Oke, kalau TPP sendiri dari kapan? Dari proyek apa Lupa itu dia. ya? Kartini kalau nggak salah ya? Ini buat Iya, yang buat perempuan ya? ini. Jadi bulan Februari kalau nggak salah. Iya. Oh, awal tahun ini ya berarti. Iya, baru. Anak Proyek baru. sudah anak baru gitu kan. Cuma alhamdulillah tulisan juga udah Ya, karena mungkin basic, mungkin dari dulu gitu ya. dari bacaan yang dia baca. Jadi tulisannya memang benar-benar apa ya, walaupun sempat sih kemarin ya maksudnya ada ya setiap kan saya selalu bilang tulis itu punya jiwa sendiri, punya nyawa sendiri, punya jiwa sendiri gitu kan. Dan begitu saya baca sempat ada beberapa teh begini, cuman untuk itu saya selalu bacanya punya dia emang oke, dan punya dia tuh kayak apa ya, mungkin dia kebanyakan baca buku berat kali ya. Jadi begitu baca tulisan dia, sebenarnya tulisan tuh ringan gitu kan, tapi kalau dia kita sangat mendalami tulisan bagus. Wow, tuh Dari udah ujian bacaannya, langsung loh. dari bacaannya makanya pasti ada salah satu yang spesial sih, spesial pakai telur. Spesial. Terus Spesial. kenapa mau jadi editor juga? Enggak. Wah, Oh, dia belum. penulis ini. Belum saya pilih. Oh, belum ya? Belum saya Proses. pilih. Si saya layu. Ya. Itu kenapa mau gabung sama? Ya pengen nulis aja. Karena memang nggak semua orang bisa mengutarakan isi hati. Situ kan benar kan ini. Kalau menulis itu biasanya apa yang kita pikirkan, tapi nggak semua orang bisa ungkapkan, tapi kita bisa menulis. Nah, gimana caranya dengan tulisan itu kita juga bisa memberikan manfaat. Nah, salah satu yang membuat menarik di Sahabat Literasi ketika itu nanti hasil didonasikan. Nah, begitu, jadi ada karya, selain karyanya juga nanti ketika dibaca sama orang inspirasi dapat pahala. Nah, hasilnya juga ternyata keuntungannya sudah didonasi dapat pahala juga. Gitu. Jadi semacam satu perahu tapi ya menyentuh gimana tuh Bahasanya lah minum air. Iya, gitu. Oke, Kayak gitu. double double gitu. Dan kebanyakan ya. Jadi intinya komunitas ini sebenarnya berjalan tidak hanya berlandaskan sosial gitu, tapi emang ada bisnis juga ya. Berarti ada istilah kayak, kalau istilah keren itu social planner gitu ya. Iya. Jadi istilahnya
kalau misalkan organisasi sosial kan cuma pure sosial, cuman nggak ada buat sustainnya tuh kadang susah gitu. Nah di sini ternyata nulis juga ngasilin ya, gitu ya ceritanya ya. Ada. Kemudian gini deh, sebelum nanti ngebahas ke situ, saya pengen tahu dulu di Indonesia itu kan sebenarnya masyarakatnya apa? Dikenalnya kalau nggak salah urutan terbawah dalam hal literasi gitu. Itu emang nggak takut kalau nulis buku nggak dibaca gitu? Gimana tuh Apa ya? tanggapannya? Kalau gini, setiap hal itu udah ada pasangannya tersendiri gitu kan. Kalau misalkan kita pertama yang penting mencoba dulu gitu kan. Kalau misalkan dari kita mencoba itu ya ternyata tidak mendapatkan hasil, ya memang ya mungkin emang bukan di situ. Tapi alhamdulillah begitu dari 2018 sampai sekarang itu belum pernah gitu ya saya bikin project atau kelas dan tidak ada pesertanya, tuh belum pernah gitu kan. Walaupun mungkin pesertanya kadang misalkan di project ini ternyata pesertanya banyak, project berikutnya tidak banyak, ya apa ya, ibarat kata kayak pasang surut naik turun kayak gitu aja. Cuman untuk sama sekali begitu saya buka project nggak ada orang yang masuk sih alhamdulillah belum ada gitu kan. Jadi menurut saya sih ya masih ada pasarannya, masih ada, dan pasti masih ada yang baca. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tetap yakin ada Tetap yang yakin. kalau tanggapan dari THN gimana tuh? Justru apa kita membentuk komunitas ini, siapa tahu nanti bisa semakin mengembangkan orang-orang, memotivasi untuk memajukan mereka biar budaya kan membaca gitu, membaca dan menulis. Oke, berarti sendiri. Kalau dari saya justru yang menarik dari sahabat literasi awalnya itu karena apa ya Kak, itu proyeknya tuh kayak kamu nulis nggak bisa, ayo nulis aja gitu loh. Jadi itu yang saya menarik dari sahabat literasi itu. Jadi kayak nggak, kamu udah nggak usah pede, maksudnya kamu pede aja gitu. Mau bisa nulis, yang penting kamu nulis aja dulu deh. Terus nanti dibaca apa enggak, yang penting kamu nulis dulu. Coba aja dulu. Jadi memang kayak nggak dilarang terbang sebelum mencoba gitu. Harus ya gimana ya? Karena mungkin kalau untuk komunitas lain, saya kan juga ikut kelas lain juga gitu kan. Dan di situ emang kayak semacam gini, kadang orang-orang yang sebenarnya ingin bisa menulis, kemudian kayak yang begitu nyampe sana tuh ya kadang, wah aku nggak bisa nih, terus kemudian dari apa namanya mentornya atau dari foundernya sih kan yang marah atau gimana gitu ya, enggak justru yang tidak mendorong, justru malah kadang yang udahlah kalau nggak bisa ya udah nggak usah ikut gitu kan. Kalau aku sendiri enggak, jadi aku selalu berpikirnya gini, kalian semua tuh bisa nulis gitu kan, nggak akan mungkin nggak bisa nulis. Anak SD aja belajar bisa gitu kan ya. Kalian misalkan udah dia ngaku nggak bisa nulis tapi usianya udah kayak akang, kan nggak mungkin gitu kan. Saya nggak bisa nulis, nggak mungkin dia bisa nulis gitu kan. Jadi ini hanya karena maksudnya kebiasaannya aja yang tidak dilakukan gitu kan. Kebiasaannya itu apa? Orang bisa nulis itu pasti harus membaca dulu. Seperti kita bisa nulis huruf A, kita mulai dulu huruf A-nya. Kita bisa nulis puisi, kita pernah baca puisi kan gitu. Kita bisa nulis novel, kita pernah banyak baca novel kan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk aku nggak ada orang yang nggak bisa nulis, semua orang pasti bisa nulis. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan takut apa ya, kalau lagi saat ini mungkin teman-teman lagi pengen nulis gitu kan, jangan takut tidak dibaca gitu kan. Mending nulis aja dulu, karena ada saatnya lah karya itu akan menemukan jodohnya gitu ya. Pasti. Karena aku sendiri juga ngalamin kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian selama ini sudah berapa banyak tuh? Udah 2 tahun. Bukunya atau proyeknya? Dari projectnya. Kalau hitungan project ya, kalau project. untuk project kan kita sekarang untuk project itu sebenarnya udah sampai project 8 dong ya. Itu per event kah atau memang cuma ada kayak misalkan peringatan aja atau gimana projectnya? Jadi gini, dari project 1 itu kita masukkan 1 karya, project 2 1 karya, dan di project 3 tadi kita masukkan 3 karya. 3 karya itu dipisah, puisi, surat, sama cerpen gitu dipisah. Di project 4 bikin 3 kayak gitu ya. Cuman setiap project kan memang berbeda sampai di project 8. Jadi bukunya tuh sekarang udah ada 20 lebih, hampir 30. Banyak ya. Nggak, maksudnya itu projectnya itu apakah emang per bulan harus ada project atau emang ada tema-tema? Kalau awalnya sih nggak ada. Kalau awalnya sih jadi gini, kalau awalnya itu buku udah beres gitu kan. Aku gini di project 1, project 2 gitu kan sampai 2-3 bulan. Cuman begitu semakin lama dan alhamdulillah ada tim-tim juga gitu kan. Jadi setiap bulan pasti aku bikin project. Misalkan bulan ini ada project
project Agustus nih, bulan ini nih project kemerdekaan Agustus, puisi untuk kemerdekaan, ya udah gitu. Jadi setiap project spesial Agustus, project spesial Februari, project spesial ini gitu. Kalau project spesial itu berarti misalkan project spesial Februari berarti surat cinta kan, identiknya sama Valentine, berarti surat cinta Pak, gitu kan. Kalau misalkan Agustus berarti untuk Indonesia gitu kan, disebutnya project spesial. Cuman untuk sekarang di Sahabat Literasi kan nggak hanya project ya, kita juga ada kelas menulis gitu kan, jadi nggak hanya project ya, gitu deh. Jadi nggak cuma misalnya ada tema atau ada peringatan momentum dengan nunggu momentum, tapi sekarang sudah setiap ada bulan sendiri. pasti harus ada project, setiap bulan pasti kita, bahkan setiap bulan itu bisa apa sih menghasilkan dua buku lah gitu. Satu bulan misalkan nggak sengaja dia kebentuk sama kelas gitu kan, itu otomatis ada kelas, ada project, 2 buku gitu. Seperti bulan ini juga sih, insya Allah ada 2 buku ya Teh, dari project kota dan dari kelas akatelepsi, kayaknya kan juga di situ juga. Oke, tadi berbicara tentang apa ya, media sosialnya gitu untuk membangun literasi, karena literasi Indonesia itu bisa dibilang memprihatinkan saat ini gitu kan. Karena dengan adanya komunitas ini kan saya tidaknya mewadahi orang-orang yang bingung gitu kan, tadinya mau nulis tapi takut, mau bikin buku tapi nggak tahu caranya gitu kan. Kemudian kalau dari sisi bisnisnya tadi, itu maksudnya nulis itu emang bisa ngasihin dari mana sih? Sebenarnya bisa menghasilkan uang. Jadi kalau untuk project sendiri, project itu kita tidak ngambil hasil dari project ya gitu kan, untuk project, karena emang project itu kan untuk donasi. Jadi kalau untuk project kita tidak menghasilkan, dan alhamdulillah di bulan mulai Desember kalau nggak salah waktu itu saya buka kelas kan sama Kang gitu kan. Nah di situ kita mulai pelan-pelan nyoba bagaimana agar penulis dan tim gitu kan bisa menghasilkan uang dari sana, dari buku ini gitu kan. Dengan apa ya, mungkin gini, kayak Terlin nih, sekarang Terlin udah bisa bikin cover gitu kan, atau Terlin bisa bikin editing naskah gitu kan. Karena untuk dari penerbitan sendiri gitu kan, editing sama cover itu udah ada biayanya. Dan begitu penulis itu udah bisa bikin cover, udah bisa bikin layout, udah apa, itu kan dia bisa menghasilkan uang sendiri. Dan bahkan kemungkinan nanti dari luar gitu kan, siapa tuh dari luar kan ke SL nih misalkan, saya punya novel nih gitu kan, cuman saya pengen dikerjain sama SL gitu kan. Nah kan udah ada tim nih, ini cover, ini layout, udah ada. Jadi kan dia kan dapat fee udah di situ gitu kan. Betul. Jadi dari jasa itu ya, editingnya. Dan memang nulis itu nggak terbatas dibuat jadi buku aja ya, istilahnya banyak juga ya. Banyak, jadi kan kayak gini nih, kita kan buka kelas artikel, kemarin kita bikin pakai batch 2 kan, nanti berikutnya kelas novelnya. Di situ nggak hanya membuat buku, jadi kebenaran ada dari Sahabat Literasi, tim dari Sahabat Literasi dia bikin kaos kayak gini nih gitu kan. Jadi saya juga sambil membantu dia juga gitu kan, sambil juga saya juga memberi maksudnya pengetahuan dan ilmu kepada peserta gitu kan. Ayo, ya udah kita bikin kelas menulis artikel tuh selama 1 minggu, dan itu kita tidak buat buku, jadi mereka diajarkan menulis artikel juga ikut ya, ikut kelas artikel juga dan gitu kan. Dan kemudian itu tuh tidak apa ya, jadi ada kenang-kenangannya, berbentuk apa, berbentuk kaos kan, jadi kan mereka bisa katanya gitu kan, ini pernah ikut kelas artikel, ternyata ketemu di jalan gitu kan, ternyata inilah peserta dulunya kan. Mereka kan mungkin nggak saling kenal kan di media sosial kan, kayak gitu. Lewat online ya. Iya, karena mereka sendiri sebenarnya kan Sahabat Literasi itu nggak jadi media Cirebon kan, jadi semua daerah. Maksudnya, ada banyak. Ada banyak, sampai Sulawesi, ada yang di pokoknya Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, di mana-mana udah mereka udah pada ikut gitu. Dan alhamdulillah sih jadi saling kenal, tadinya nggak kenal ya. Kemudian untuk editor nih, selama ini sebagai editor gitu, susahannya apa sebagai editor? Susahnya aku aja gitu. Editor belum sih. Belum. Jadi gini, kalau Terlin sendiri sebenarnya dia baru masuk di editor gitu kan.
mungkin kesulitan dari saya. Jadi gini, naskah itu kan pertama masuk di saya dulu, kemudian masuk di saya, udah itu baru saya pindahin ke dia. Mungkin kesulitannya nanti Teren akan merasakan bagaimana cerewetnya penulis untuk menambah biodata. Sama untuk judulnya diganti aja sih teh biar oke gitu tuh. Itu yang kadang yang bikin kesulitan tim editor itu. Nanti akan merasakan itu. Karena baru progres ya nanti ini. Karena dia baru masuk sekarang, proyek sekarang itu proyeknya kelas menulis dongeng. Tadi udah bikin cover udah oke. Jadi buat yang mau bikin buku ya Kang ya, bikin buku ternyata pengen covernya bagus ya bisa ke Teren. Udah oke, tinggal request aja bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, tinggal request. Boleh tuh yang sekarang mungkin mau nikah gitu kan, bikin buku novel perjalanan cinta. Sih itu jadinya. Boleh ya, bikin cover gitu. Sama Teren. Karena ada nggak kelas novel juga? Kelas novel kita baru mau buka pendaftarannya bulan ini, cuma nanti untuk kelasnya di bulan depan itu selama seminggu. Tapi kita nggak bikin novel sih, kalau jadi kayak pasti belajar di platform dari Storia, kita belajar dari Storia. Nah nanti kalau mereka udah rapi tuh di novel itu, kita kan diajarin untuk membuat cover dari ada aplikasinya lah untuk membuat cover. Terus bagaimana pemasarannya biar dibaca sama lewat media sosial, bagaimana biar mereka juga bisa ikut. Terus suka ada event tuh di Storia juga gitu kan, event lomba menulis novel atau apa gitu kan, bisa diikutkan. Dan kalaupun tidak menang, kan novel tuh udah rapi tuh, udah berbentuk, jadi kayak platform itu kan udah berbentuk kayak semacam layout ya sebenarnya ya, cuman belum serapi layout aja. Maksudnya udah ada bab 1, bab 2, ada cover, ada sinopsis, itu kan tinggal dipindahin aja. Dan begitu itu sudah selesai, udah rapi, itu bisa kok dibawa ke tim kita. Dan dari situ nanti untuk editingnya, editing layout itu kerjaan kita, sama cover juga udah kita yang urus gitu. Oke, mantap ya, Cilegon punya komunitas nulis. Jadi buat teman-teman jangan bingung gitu kan, sudah punya naskah mungkin sudah ditimbun dari lama gitu kan ya, dari SD udah cerita gitu kan, bingung mau bikin buku ya hubungi mereka aja nih komunitas. Tapi bentuknya soalnya pernah nih Kang, ada yang bilang ke saya gini, aku punya naskah, ibu udah lama banget. Oh boleh Bu gitu kan. Begitu itu bentuknya apa Kang? Masih di kertas folio ditulis Kang. Masa Bu? Jangan menghentikan juga. Menghentikan juga. Sekarang itu kan udah bukan zamannya begitu gitu kan. Kalaupun ya istilahnya udah bukan zamannya tulisan tangan, kita harus ketik ulang gitu kan, nggak kayak gitu ya. Ya cuma mungkin sih emang untuk orang-orang awam ya memang agak berbeda kan. Cuman untuk berarti kalau ada yang punya yang naskah seperti itu ya baiknya ya jangan lah gitu. Kasihan tim kita juga gitu kan. Ya nambah kerjaan. Tapi kalau misalkan ada orang yang punya cerita tapi nggak bisa nulisin, itu bisa juga? Kalau saya sih bisa. Kalau saya bisa gitu ya. Soalnya gini, kebetulan juga saya juga buka kelas feeling kebenaran. Jadi kelas feeling itu cuman sih bukan dari sahabat literasi sih sebenarnya. Cuman kita gabung sama komunitas MK, dan di situ ada sih beberapa yang udah DM ke saya tuh ada, saya pikir kan berarti kan permasalahan apa sih, mereka yang pernah punya permasalahan pribadi atau apa gitu kan, tapi mereka pengen ceritanya dibukukan tapi mereka nggak bisa nulis kayak gimana gitu kan. Ya udah, yang penting ikut kelasnya dulu, kemudian mereka bisa bercerita berapa, nanti aku yang bikin. Cuman untuk ininya mungkin untuk nama penulisnya yaitu nggak ditulis mereka kan, maksudnya yang punya permasalahan itu tuh nggak akan dia ceritakan. Misalkan gini, permasalahan hidupnya kekerasan dalam rumah tangga nih misalkan, kayak Erlin gitu kan, begitu itu saya kalau bisa nulis gitu kan, cuma ternyata dia yang bikin, saya yang bikin ceritanya, cuman sebetulnya penulisnya biasanya dia nggak mau menuliskan namanya di situ. Jadi cukup dia memberikan berbagi cerita dia di situ. Ada sih. Bisa jadi narasumbernya lagi gitu. Kalau dari Teh Pipit nih sebagai penulis, kesusahannya apa sih jadi penulis itu? Saya berbicara kesusahan, soalnya kan kalau pengen nulis gitu, kadang-kadang kan yang baru-baru nulis tuh bingung gitu, misalkan baru satu paragraf gitu kan, misalkan baru dan hapus lagi, baru lalu hapus lagi kemudian atau ketemu lagi kalimat tuh satu kalimat dan titik dan lagi. Apa ada pesannya? Kayak kesusahannya apa teh? Pesannya apa? Ide salah satunya ide ya. Ide. CV juga.
Tapi memang kadang berbeda kesannya. Kalau kalau dari sudut pandang tapi sendiri. Kalau kemarin kan saya ikut kelas cerpen juga ya. Cerpen itu emang saya beneran kayak, aduh ini gimana ini buatnya. Tapi kalau untuk semacam kayak mungkin puisi. Dia puisinya oke. Tapi juga kalau jadi mungkin semua orang juga punya kesusahan, tapi salah satunya memang ide juga, menemukan ide dan sebagainya. Tapi kalau saya prinsipnya kalau mau menulis saya harus suka dulu. Kalau nggak suka kadang nggak jalan-jalan nulisnya gitu ya Kak. Betul ya? Moodnya harus baik sih. Iya, moodnya harus baik dan juga. Apakah memang harus nunggu mood dulu gitu? Tapi mood baik itu bukan berarti gini loh kan. Mood baik itu bukan berarti dia lagi sedih nggak bisa nulis, bukan. Mood baik itu mood untuk nulisnya. Justru karena kalau lagi sedih begini ya. Bisa sedih biasanya. Bagus biasanya kan. Tapi begitu dibaca lagi malu sih. Jangan patah hati kalau nggak jadi royalti. Begitu benar. Kalau kata omongan almarhum Gus Dur, orang yang belum patah hati nggak bakal bisa nulis puisi. Kan ya gitu. Malah pengalaman lagi. Tapi jangan kesini nulis yang patah hati, karena itu menaik energi yang negatif. Jadi harusnya sesekali lu sayang. Sebarin hal baik juga. Jangan patah hati terus. Nanti ke bawah-bawah sampai di dunia nyata, dunia bisa ke depannya patah hati mulu gitu kan. Tapi dari proyek-proyek yang sudah ada, buku itu yang banyak gitu, yang laris gitu istilahnya bahasan. Itu yang mana sih yang paling disukai? Kalau untuk buku yang paling laris sebenarnya karena mungkin proyek 1 dan memang itu untuk Banten sih ya, itu iya proyek 1. Oh, karena dari latar belakangnya itu banget. Karena kan itu kan emang untuk Banten dan emang udah jadi gini, kebenaran juga kan dari daerah-daerah ya Kang ya. Jadi mereka mungkin mau sumbangan, cuma mereka tuh mikirnya ini sampai enggak kan kayak gitu kan. Tapi begitu bentuknya buku, jadi kan akhirnya ya udah deh, penting udah ada bukunya ini, penting gue ikutan nulis ini kan kayak gitu kan. Jadi mereka benar-benar, dan alhamdulillah itu kadang dari satu orang itu ya, dari satu penulis itu mereka bisa membeli sampai 20 lebih. Itu pasti buku itu bayangkan dari 16 menit itu kan udah banyak. Kita juga untuk donasi udah sampai 1 juta lebih kan gitu kan, donasi ke TNI sih. Jadi memang ini ya, apa kadang dilihat dari latar belakangnya, atau misalkan ini ada proyek sosial nih, itu biasanya lebih menarik ya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi cuman gitu Kang, kemarin juga sempat ya problematikanya ini begitu kita berusaha memperbagus proyek nulis, maksudnya proyek nulis untuk donasi, ternyata masih ada juga yang di belakang kita dari komunitas lain gitu kan yang bikin proyek, ternyata proyeknya itu boro-boro untuk keuntungan untuk donasi, tapi mungkin sampai sekarang itu ada itu. Dan itu kadang-kadang bisa menghancurkan ini juga gitu. Itu sampai kemarin biasanya saya kan suka nge-DM orang-orang dari Instagram gitu kan. Jadi gini, saya biasanya kan ikut project nulis yang lain juga gitu. Saya suka namanya, saya suka DM dan mereka kayak yang ini kayaknya bohong nih, kayak bohong gitu. Sedihnya tuh ke situ. Sampai kejadian kemarin juga ada sebenarnya ada sesuatu kasus yang mempengaruhi project juga. Kayak kemarin ada kasus yang bilang bungkus itu tuh kan dia kan ngechatin lewat DM tuh ke orang-orang. Jadi orang-orang tuh kayaknya kalau ada orang yang ngechat baru ngajak ini gitu kan, dia pikirnya ini bohong kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi juga masalah itu. Masalah kepercayaan juga sih. Iya. Oke. Tapi pelan-pelan bisa teratasi juga ya? Ya alhamdulillah sih pelan-pelan bisa teratasinya, karena setelah itu saya mikirnya yaudah deh, mungkin emang salah pintu satu tertutup, pintu lain saya terbuka gitu. Begitu saya bikin ini lagi, udah saya coba adakan untuk ngajaknya untuk kelas artikel gitu kan. Untuk artikel mereka ikut karena kan mungkin bentuknya udah ada, maksudnya dengan biaya 100.000 udah dapet kaos, pembelajaran 1 minggu doang kan nggak begitu lama ya kan ya. Begitu mereka dari artikel itu mereka langsung ikut lagi, ikut yang kelas berikutnya gitu. Alhamdulillah. Karena pasti ada saja lah masalahnya tak komunitas itu. Pasti. Kemudian tadi berbicara nulis itu ngasilin, pastinya ngasilin ya tentunya ya. Maksudnya nggak cuma dari buku, tapi bisa dikembangin juga teman-teman ya. Bisa jadi artikel tadi gitu kan, artikel kita publish.
atau bisa bikin blog juga bisa ngasilin juga kan ya? Bisa menghasilkan uang sebenarnya. Kalau misalkan kita emang belajarnya itu nggak separuh-separuh, jadi emang sungguh-sungguh mempelajari sungguh-sungguh gitu kan, apa yang tidak kita ketahui, jadi kita cari-cari info gimana caranya, sebenarnya bisa menghasilkan uang dari tulis menulis. Bahkan juga saat ini kan lagi populer media sosial gitu kan, bisa tuh istilahnya caption segala macam itu kan diperluin juga gitu kan buat ini, karena dia pikiran juga memang kita ngebuka jasa caption juga, jadi ternyata emang banyak juga orang yang bingung tuh, sudah fotonya bagus tapi bingung bikin caption kayak gitu. Jadi kemampuan menulis atau komunikasi itu penting banget teman-teman ya. Jadi kita belajar dari komunitas sahabat literasi ini gitu kan. Jadi untuk apa ya istilahnya membangun sosial itu juga perlu namanya bisnis tadi gitu kan, supaya kita bisa survive, bisa sustain juga sama tujuan atau misi yang sudah diinginkan dari awal tadi. Nah terakhir deh, mungkin pesannya buat teman-teman gitu kan saat ini, mungkin ya namanya juga lagi masa-masa pandemi gitu kan ya, nulis itu bisa jadi salah satu solusi juga loh. Nah istilahnya nulis itu nggak harus berbaur gitu, walaupun penulis juga nggak harus di kamar aja gitu kan ya, tapi saat ini kan emang lebih kita aktivitas lebih banyak di rumah. Itu gimana mungkin pesannya dari Teh Putri? Saya gini ya, kita tuh justru karena pandemik yang bikin kita di rumah aja, kalau saya sendiri justru malah kayak membuka pikiran saya untuk inspirasi lain kayak gitu. Kayak misalnya kayaknya saya bakal bikin ini deh untuk kelas menulis, saya idenya mau bikin ini deh gitu. Bahkan untuk kemarin aja kita kelas menulis dongeng anak-anak, sebenarnya itu baru pertama kali kita bikin gitu kan. Ya sejak pandemi kita mulai bikin apa nih ya gitu, lebih leluasa gitu. Dan mereka juga sebenarnya gini, kadang ada yang Kak jenuh lo bikin kelas apa kek kan gitu kan, mereka suka bertanya-tanya gitu juga ada sih. Jadi alhamdulillah gitu, bukan alhamdulillah karena pandemik ya, maksudnya alhamdulillah gitu, walaupun di dalam rumah kita tetap bisa berkarya dan itu tidak menutup gitu kan. Walaupun kita di dalam rumah, walaupun kita nggak kemana-mana, walaupun kita cuma berteman dengan buku dan handphone gitu kan, tapi itu bisa berkarya. Jadi buat teman-teman yang merasa jenuh di rumah, daripada kepo-kepoin Instagram mantan gitu kan, mendingan juga bikin tulisan untuk mantan. Bisa kan kayak gitu. Terus buat teman-teman di rumah, daripada istilahnya ngegalau-galau, ngelamun, mendingan nulis-nulis, ikut kelas menulis gitu kan, daripada maksudnya setelah pandemik ini enggak menghasilkan apa-apa kan, di belakang cuma kan bobo, makan gendut, makan gendut gitu kan ya. Mendingan juga kita menghasilkan buku kan, jadi teman-teman lain juga bisa menginspirasi yang lain juga. Bahkan menurut saya nih ya, begitu udah nge-sharing buku dengan Mak begini gitu kan, ih bukunya ya kan kayak gitu, wih keren ya, pasti kayak gitu loh. Itu yakin banget, jadi sangat positif banget buat teman-teman yang di luar sana ketimbang hanya ada di rumah dan ngomong-ngomong kayak. Betul banget. Yang penting kalau anak muda apalagi modalnya otak, internet sama smartphone itu udah hasilnya sesuatu banget ya. Sebenarnya gitu. Gitu aja. Nah kalau dari Teh gimana pesannya? Pesannya gimana sih? Maksudnya kan menulis itu kan bisa jadi solusi dong. Iya. Mungkin kasih pesan lah gitu bahwa di pandemi itu harusnya seperti apa sih gitu. Ya di pandemi itu kan kita dianjurkan di rumah aja. Di rumah aja itu bukan berarti diem aja, kita bisa menghasilkan karya. Justru dengan bengongnya kita siapa tahu bisa dapat ide buat menulis. Iya, betul, dan betul. jangan takut menulis, coba aja dulu. Karena kalau ingin jadi penulis kita harus punya buku. Nggak ada penulis yang dibilang penulis kalau dia belum punya buku. Oke, dulu saya udah punya buku, alhamdulillah saya penulis ya. Oke deh, gimana? Sana gimana? Saya juga ikut ini pas masa pandemi ya kak ya. Iya. Oh jadi Iya. karena Jadi memang pandemi. selama di rumah aja, depan laptop terus, belakang meja gitu, sampai jam-jam, sampai kata saudara, kamu nggak capek gitu. Ternyata memang ada yang dikerjain, alhamdulillah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sama sahabat literasi yang sudah banyak membuat banyak proyek, kemudian memang memotivasi orang lain bisa menulis. Jadi dari situ memang di masa pandemi, walaupun ya, tadi di rumah aja, tapi ya berkarya gitu. Yang walaupun di rumah aja, walaupun nggak ngapa-ngapain, daripada bengong nanti kesambet yang kesurupan. Sebenarnya gini loh, ini juga penulis juga kita mendapatkan keuntungan loh kan sekarang juga. Jadi kita kan nulis buku ini kan nggak hanya menjualkan, maksudnya menjualkan pun keuntungan buat
sahabat literasi enggak. Jadi setiap penulis mereka kalau bisa menjualkan bukunya itu mendapatkan keuntungan tersendiri. Itu kan jadi mereka udah dari pihak marketing, jadi marketingnya lah sendiri. Marketingnya ada. Jadi mereka misalkan menjual berapa produk, semakin mereka banyak menjual buku mereka, ya untung mereka dapat secara personal ke kantong mereka sendiri. Jadi ya kan daripada ya bunga-bunga nggak jelas, bikin buku, menghasilkan karya, dijualin pula dapat duit pula, siapa yang nggak mau dong? Siapa tahu nanti ke depan lah sahabat literasi punya kayak museum atau perpustakaan sahabat literasi. Tajam semua di Pokoknya ya insya Allah aja mungkin berjalan waktu sih kami. Ya, jadi pelan-pelan lah, karena sesuatu harus dimulai dulu gitu kan. Tapi yang paling baik adalah konsistennya sih sebenarnya. Kayak kita juga, ya ini juga hasil dari pandemi juga. Daripada diem-diem aja gitu kan. Istilahnya banyak, istilahnya kan beralih ke konten kreator gitu kan. Udah bikin video, tapi ada banyak yang respon juga. Ternyata banyak juga orang-orang yang bingung kan mau mempromosikan gitu kan, mau bercerita, dan alhamdulillah bisa jadi wadah juga saat ini juga. Oke teman-teman, itu inspirasi dari sahabat literasi yang tentunya begitu luar biasa gitu kan untuk memajukan literasi di Indonesia, mulai dari menulis gitu kan, karena menulis itu tadi tuh memahat keabadian tadi gitu. Karena menulis juga bisa menghasilkan duit juga. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk menulis, apalagi di masa-masa seperti ini, biar lebih produktif lagi, belajar terus, membaca. Yang paling penting adalah membaca, banyak makan karya orang dulu gitu kan. Karena kayak tadi Teh Putri bilang, mau bikin cerpen ya harus baca cerpen dulu, mau bikin puisi baca puisi dulu, mau bikin lagu pun harus dengerin lagu dulu gitu, gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat Teh Putri dan teman-teman sahabat literasi semuanya. Mudah-mudahan tetap berkarya. Indonesia butuh orang-orang seperti kalian. Kalau istilahnya tuh kita mengutuk kegelapan terus gitu kan, siapa lagi yang mau menyalakan lilin kalau bukan kita. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.